Pembacaan Alkitab kita hari ini porsinya adalah Lukas 17 ayat 20 sampai 18 ayat 14. Oke. Oke, saya pimpin dalam doa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Amin. Ya Tuhan Yesus, dapatkan sore hari ini Tuhan, waktu Tuhan di mana kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, berkati kami dengan roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan. Bahwa kami betul-betul Tuhan, bisa fokus membaca firman-Mu. Tuhan, berkati juga jaringan internetnya, sehingga pembacaan kami tidak terhambat, terganggu ya Tuhan. Yang bisa betul-betul mendapatkan berkat yang melimpah dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Ya, kita baca bergantian ya satu ayat seperti biasa. Dimulai dari Kak Renat, silakan. Oke. Lukas 17 ayat 20 mengenai kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah di antara kamu. Oke, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Wilson bisa? Ya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Oke, ke Kak Renat lagi. Ya, oke. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Dimit Andre, ayat 27. Ayat 27, mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kaifa. Ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Oke. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepada ada dulu ya. Ada aja. sorry. Oke. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan sama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 37, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan?
Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun bunyi kasar. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa seorang pun. Andre. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ia menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Mute, Eva. Sorry. Ayat 4, Ayat 6. beberapa ya, Ayat 6. ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oke. Ayat 9, perumpamaan tentang orang Farisi dengan rombongan berkai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Kalau macet-macet tolong bilang ya, biar saya matiin video nanti. Oke. Oke. Ya, jadi sesuai dengan apa poin utama ya pembahasan 1 minggu ini kan adalah berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, jadi juga tadi di porsi Alkitab yang kita baca juga pertama adalah pembahasan mengenai kerajaan Allah ya, yang diawali dengan pertanyaan orang Farisi. Oke, ya tadi kan kita mulai baca ya, dari ayat 20 ya, dan ini juga merupakan ayat yang penting juga, di mana ya Tuhan Yesus ini ditanya ya, oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang? Nah, kemudian jawaban Tuhan Yesus adalah, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan beberapa ayat selanjutnya. Oke.
Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan untuk bisa kita diskusikan ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana membuktikan kerajaan Allah adalah Allah sendiri, atau ya gimana sih menjelaskan bahwa apa sih yang dimaksud ya kerajaan Allah yang dibahas di ayat ini gitu. Kalau menurut Andre gimana? Kerajaan Allah ya khususnya yang dibahas di bagian ini tuh sebenarnya yang seperti apa sih? Nah, kalau menurut aku sih kerajaan Allah di sini bersifatnya rohani, bukan materi. Apa ya? Jadi nggak bisa diprediksi kapan tibanya gitu. Jadi kita harus selalu siap sedia dalam segala waktu dan dimanapun kita berada. Oke, amen. Oke, ya kita baca sama-sama ya bahasannya ini. Oke. Oke, kita baca sama-sama ya ini ya dari kata-kata ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Ayat 22 sampai 24 membuktikan bahwa kerajaan Allah adalah kedalaman sendiri yang ada di antara orang-orang Farisi ketika dia ditanya oleh mereka, di di mana Muhammad Muhammad berada, di situ kerajaan Allah Allah berada. kerajaan Allah Allah padanya, dan dan dia membawanya kepada para muridnya. Dialah benih kerajaan Allah yang ditaburkan ke dalam umat pilihan untuk berkembang menjadi alam pemerintahan Allah. Sejak kebangkitannya, dia telah berada dalam kaum berimannya. Maka kerajaan Allah ada dalam gereja hari ini. Amin. Ya, kalau kita lihat ayatnya ya tadi, kan saat setelah Tuhan Yesus ditanya seperti itu, ya dia menjawab ya bahwa kerajaan Allah ini tidak datang dengan tanda-tanda yang lahiriah yang kelihatan oleh mata jasmani ya. Lalu di ayat berikutnya, di ayat 21, 22 katakan juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, jadi pokoknya di sini sih di ayat 21 ini bagian kedua ya. Dikatakan sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi jawaban Tuhan itu yang pertama adalah kerajaan Allah ini datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah, ini membuktikan bahwa ya kerajaan Allah ini tadi ya seperti yang dibilang Andre juga bukan sesuatu yang bersifat materi atau jasmani lahiriah seperti itu. Nah, tapi adalah sesuatu yang bisa bersifat rohani dan ya bukan dengan mata jasmani ya seperti melihat hal-hal yang lahiriah ini. Nah, yang kedua adalah kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, sebenarnya poinnya di sini adalah sebenarnya apa yang Tuhan jawab ini menunjukkan bahwa sebenarnya kerajaan Allah ini ya adalah diri Tuhan sendiri sebagai sang penyelamat itu, Allah manusia penyelamat itu. Nah, karena ya sebenarnya dia di mana Tuhan itu berada, sebenarnya di situ berada juga kerajaan Allah. Nah, karena kan sebenarnya kerajaan Allah ya definisi atau maknanya adalah ya di mana ada ruang lingkup di mana Allah bisa memerintah, ya. Allah bisa berdaulat, ya, menyatakan kuasanya. Nah, lalu kenapa di sini dikatakan
dialah benih kerajaan Allah yang ditaburkan ke dalam umat pilihan. Nah, kalau kita baca ini ya, masalah di Markus ya 4 ayat 3, itu kan katakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, sebenarnya ya Tuhan juga menggambarkan dirinya sebagai benih yang ditaburkan itu, yang akhirnya masuk ke dalam umat-umat pilihannya yang percaya ya, yang termasuk kita hari ini. Dan kerajaan Allah ini yang tadinya hanya ada di dalam Dia, nah sekarang sudah juga dikatakan di sini masuk ke dalam umat pilihan dan berkembang menjadi alam pemerintahan Allah. Nah, jadi sebenarnya ya hari ini ya kerajaan Allah sudah berkembang ya, karena ya benih kerajaan ini sudah ditaburkan ke dalam kita saat kita percaya, saat kita dilahirkan kembali. Ya, ini juga bisa dilihat di Yohanes 3 ayat 5 ya. Bagaimana orang bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah melalui kelahiran kembali. Nah, terus ya kerajaan terus berkembang selaras juga dengan pertumbuhan rohani kita ya, di dalam hayat. Nah, tetapi juga sebenarnya kerajaan ini juga bukan hanya perkara individu atau perorangan, tapi juga adalah perkara korporat. Yaitu sebenarnya bagaimana Allah bisa menyatakan kuasanya, bagaimana Allah bisa memerintah adalah melalui ya gerejanya hari ini. Nah, saya bacakan ini ya, ayat yang ini, Roma 14 ayat 17. 14 ayat 17. Katakan di sini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, ya intinya bahwa ya tadi, pertama kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang lahiriah, yang materi. Dan kemudian sebenarnya ya kerajaan Allah itu adalah persona ya. Person ya bahasa Inggris ya. Persona yang hidup. Mana sebenarnya kerajaan Allah adalah ya Allah itu sendiri. Sesuai dari pertanyaan tadi ya. Kerajaan adalah Allah itu sendiri dan kerajaan Allah ya Tuhan itu sendiri. Nah, namun hari ini ya setelah Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitan ya seperti biji gandum itu ya kerajaan ini mulai ya ditaburkan dan berkembang di dalam kaum beriman, umat pilihan Tuhan. Sehingga ya kita yang hari ini ya adalah gerejanya ya telah menjadi alam atau ruang lingkup ya di mana Allah bisa berkuasa, bisa memerintah gitu. Nah, kerajaan Allah ini ya akan juga terus maju ya, bukan hanya sampai hari ini saja, tapi ya kemudian kelak nanti saat Tuhan datang kembali, saat nanti ada kerajaan 1000 tahun ya, di mana itu kemarin dibahas sebagai pahala ya bagi para pemenang, orang yang menang, dan juga ya akan kelak di dalam Yerusalem baru. Itu betul-betul kerajaan Allah terampungkan ya secara sempurna. Gitu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan kedua nih. Bagaimana dengan zaman Nuh? Oke. Atau bisa katakan apa sih yang terjadi atau bagaimana sih kondisi saat zaman Nuh itu yang tadi disinggung? Ya, boleh minta tolong Bella mungkin. Yang nomor 2 ini menurut Bella bagaimana? Amin. Adakah Bella? Mungkin berhalangan. Oke.
Kalau menurut Wayson bagaimana? Wayson? Jujur belum ngerti sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Oke deh, kita langsung lihat slide-nya ya. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama dulu ya. Amin. Dari awal ini. 1, 2, 3. Keadaan hidup yang jahat, yang membius angkatan Nuh sebelum air bah, dan angkatan Lot sebelum pemusnahan Sodom, menggambarkan keadaan genting dari hidup manusia sebelum manusia Tuhan, hadirnya kedatangannya, dan masa kesusahan besar. Untuk mengambil bagian dalam keselamatan orang pemenang, kita boleh menikmati rahasia Tuhan dan terlepas dari kesusahan besar, terus mengalahkan efek pembius dari hidup manusia hari ini. Oke. Ya, jadi di ayat 26 ini kan ya sebenarnya ini perkataan dari ayat masih nyambung ya dari bagian sebelumnya, di mana di ayat 24 ini Tuhan menjelaskan kedatangannya ya. Yang kali kedua ini yang sebenarnya di aspek yang terbuka yang bisa dilihat semua orang, itu adalah seperti kilat yang memancar dari ujung langit. Kemudian di ayat 25 dikatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh angkatan ini. Dan ya 26 di sini katakan bahwa sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Artinya hari-hari ya yang menjelang kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan yang kali kedua. Atau di sini ada kata parousia ya dalam bahasa Yunani yang artinya ya kehadiran atau kedatangan. Nah, di ayat 27 kan dikatakan mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ya, jadi ya sebenarnya ya sederhananya adalah memang perkara makan, minum, kawin dan dikawinkan ini kan sebenarnya adalah ya keperluan hidup dari manusia sehari-hari. Nah, tetapi kalau keperluan itu sampai ya menduduki atau bahkan dikatakan di sini di mana tadi ya ini membius ya. Oh, di sini membius. Artinya kan kalau seseorang dibius itu kan menjadi masuk dalam kondisi yang tidak sadar dan tidak bisa bertindak, tidak bisa mengontrol kondisinya gitu. Artinya kalau kebutuhan hidup atau keadaan-keadaan hidup ya yang di sini katakan yang jahat ini sampai menduduki, membius, menguasai kita sebagai manusia, ya kita akan menjadi orang yang ya tidak siap untuk menyambut hari kedatangan Tuhan ini. Nah, lalu bagaimana untuk bisa menang ya dari kondisi yang seperti ini? Ya, kita harus mengalahkan efek pembius ya dari hidup manusia hari ini. Artinya kita tidak terbius, tidak diduduki dengan ya kehidupan atau ya kebutuhan hidup dan ya kebiasaan hidup ya dari manusia hari ini. Oke, ini masih berkaitan nanti sama pertanyaan yang ketiga. Kita baca dulu pertanyaan yang ketiga. Kita dapat belajar apa dari istri Lot? Nah, boleh minta tolong Raul nggak? Coba jawab ini. Kenapa Bang? Kita dapat belajar apa dari istri Lot? Percaya ya? Kalau ya percaya yang seperti apa? Percaya sama apa gitu maksudnya? Jadi yang ngikutin apa yang dikatakan oleh Nuh gitu. Jadi kan pada saat itu kan Nuh kan ini ya
tahu gitu ya pertanda dari Tuhan. Jadi Hmm, ya sebagai istrinya ya. Oh ini istri Lot ya? iya istri Lot, bukan istri Lot Nuh. itu. Oh bukan ya? Baru sadar bang. Lot Iya. itu, Nggak tahu. Nggak tahu. Kirain ya, saya ya, ini oke. yang. Oke, nggak apa-apa. Ah, oke. Ya kita baca dulu ya slide-nya. Kita baca sama-sama dulu. Istri Lot, istri Lot ini. Istri Lot Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke Garam, Sodom. seakan-akan Seakan-akan segan meninggalkannya, menunjukkan bahwa dia mengasihi bahwa dia dan memustikakan dunia jahat yang akan dihakimi dan dimusnahkan oleh Allah. Dia diselamatkan dari Sodom, tetapi dia tidak sampai pada tempat aman yang dicapai oleh Lot. Dia tidak binasa, juga tidak sepenuhnya diselamatkan. Seperti garam yang menjadi tawar, dia ditinggalkan di tempat yang memalukan. Ini merupakan suatu peringatan yang serius kepada kaum beriman yang mengasihi dunia. Oke, jadi singkatnya begini. Sebenarnya ini berkaitan ya tadi ya, peristiwa ya di zaman Nuh tadi dengan peristiwa istri Lot ini. Tapi memang mereka ini tidak bertemu di satu waktu yang sama gitu. Nah, jadi kan Lot ini kan keponakannya Abraham gitu. Singkat cerita pada saat itu ya Lot sebenarnya kan bersama-sama Abraham awalnya, tetapi dia pindah ya sama keluarganya pergi ke daerah ini Sodom dan Sodom. Nah, ya singkat cerita karena Sodom ini betul-betul berlaku jahat dan berdosa ya di mata Allah, ya Allah ingin memberikan hukuman kepada kota Sodom ini. Nah, tapi karena Allah mengingat Lot dan keluarganya ya, karena dia masih hubungan dengan Abraham, ya akhirnya Lot ini diselamatkan dari ya pemusnahan kota Sodom ini. Nah, saat akan diselamatkan, ya itu kan dibawa pergi ya oleh malaikat itu. Nah, saat mereka sedang berjalan keluar itu, istri Lot ini tiba-tiba menoleh lagi ke arah Sodom. Nah, kenapa dia menoleh ya atau memalingkan pandangannya ke arah Sodom lagi, tidak fokus menuju ke daerah di mana mereka akan diselamatkan? Ya, karena di Sodom ini ada ya menawarkan kenyamanan dunia, mungkin ada menawarkan ya harta benda yang melimpah mungkin. Dan kenapa Israel di sini dikatakan ya menoleh, karena dia sebenarnya masih segan untuk meninggalkan ya. Dia itu masih ada hati yang mengasihi dan memustikakan dunia yang sebenarnya telah ada di belakangnya itu, yang telah dia tinggalkan. Dan sebenarnya adalah dunia yang ya ini yang akan dihakimi dan dimusnahkan oleh Allah. Tapi karena dia masih ada hati untuk mengasihi di dunia itu, dia masih memikirkan, masih menginginkan, akhirnya dia menoleh ke sana. Dan hasilnya apa? Ya dia akan menjadi tiang garam ya. Nah, sebenarnya bukan hanya ya dia menjadi tiang garam saja, tapi poinnya adalah sebenarnya dia tuh sudah diselamatkan ya dari Sodom, diselamatkan dari penghakiman dan pemusnahan oleh Allah. Tetapi di satu sisi lain dia juga nggak sampai ke tempat aman yang dicapai oleh Lot dan anak-anaknya. Jadi Lot dan anak-anaknya itu akhirnya sampai ke tempat yang dituju, yang aman, karena mereka ya terus mengarahkan pandangan mereka ke tempat itu. Sementara istri Lot ini yang menoleh balik lagi Sodom, tidak bisa sampai ke tempat itu gitu. Nah, dikatakan di sini dia tidak binasa, tetapi juga tidak sepenuhnya diselamatkan. Nah, bahkan dikatakan akhirnya dia ditinggalkan di tempat yang memalukan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah peringatan sebenarnya secara khusus untuk di sini katakan kaum beriman ya, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya yang akan ini kan dihakimi atau dihukum oleh Allah.
tapi adalah untuk kaum beriman yang sudah pasti, sudah menerima keselamatan yang pasti, tidak dihukum, tidak dihakimi oleh Allah. Tetapi masih ada bahaya. Seperti apa? Tertinggal di tengah jalan dan bahkan dikatakan di tempat yang memalukan ini. Nah, jadi apa? Ini adalah peringatan buat kita juga bahwa kalau kita bisa betul-betul ya memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengingat istri Lot ya, seperti yang tadi dikatakan di ayat 32. Ini adalah perintah Tuhan, ingatlah ya. Ini suatu kata kerja, bahkan kata perintah ya, imperatif gitu. Ingatlah akan istri Lot. Jadi kalau kita betul-betul ingat akan istri Lot ini, akan kasus ini, dan kita betul-betul mengasihi Tuhan ya kiranya kita juga menjaga hati kita tidak diduduki dengan hal-hal yang telah kita tinggalkan sebenarnya, hal-hal yang dari dunia itu, sehingga kita betul-betul ya bisa seperti ya Lot ini ya mencapai tempat yang memang dituju gitu kan, bukan tertinggal di tempat yang memalukan. Oke, seperti itu, maaf kalau lama. Oke, apakah ada pertanyaan atau mau menambahkan? Boleh. Amin. Puji Tuhan. Ini kalau belum ada saya tambah sedikit aja, singkat saja. Jadi tadi kita sudah sama-sama baca dari Lukas 17 ya. Lukas 17 sampai pasal 18 ayat yang ke 14 tadi ya. Sini ya saya kembali diingatkan bahwa di dalam Lukas 18 ayat 13-nya ya. Jadi memang masih berhubungan dengan yang tadi dibahas mengenai bagaimana kita menjadi masuk dalam kerajaan Allah. Di sini dibilang Lukas 18 ayat 13, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, jadi saya di sini mendapatkan satu teguran ya bahwa apakah saya juga memiliki sikap yang sama seperti saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya sebenarnya tidak layak. Tapi kenapa Tuhan masih mau menyelamatkan aku? Nah, maka kalau kita punya sikap yang demikian, yang tidak memandang diri tinggi, maka di ayat yang ke-14, katakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi sekali lagi memang tergantung bagaimana hidup kita hari ini. Kalau hidup kita hari ini benar-benar menyadari bahwa saya masih berdosa, saya masih perlu akan kasih karunia Allah. Dan setelah itu kita berpaling, bertobat sungguh-sungguh, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Jadi teman-teman itu yang saya dapat, ya moga juga menerangi dan menguatkan kita semua. Amin. Oke, ada lagi? Kak, saya mau berbagi boleh? Oh boleh. Ya, boleh. Gini Kak, jadi akhir-akhir ini itu jiwa saya itu kayak sering berpaling dari hadapan Tuhan. Dan hari ini lagi-lagi tuh Tuhan memberitahu ke saya kalau seakan-akan dia ngomong kayak gini, jangan baper sama masa lalu, kamu udah di jalan yang benar. Terharu banget. Udah itu aja sih Kak. Thank you. Praise the Lord ya. Memang Alkitab itu ya menerangi kita ya. Jadi firman itu adalah firman hidup, firman yang mengubah ya. Mungkin tadinya atau sebelumnya kita nggak ada perasaan untuk menjamah Alkitab, tapi ketika kita menjamah Alkitab, menjadi hidup. Nah itu yang luar biasa yang dialami oleh teman-teman yang lain juga ya. Semoga terus menjadi pengalaman dan bisa kita menjadi terang. Amin. Itu saya tambahkan sedikitnya. Balik ke Kak Yohanes.
Apa ada lagi yang lain? Oh, sharing atau tanya boleh. Amin. Oke, ya. Kalau nggak ada, ya oke sampai di sini ya. Oke, boleh minta tolong. Bella, apa udah ada Bella? Sudah, Kak. Ya, boleh minta tolong doa sama-sama. Boleh, Kak, boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan Bapa dalam sepanjang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sedikit dari sharing firman Bapa. Biarlah sharing firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti dan kami teladani Tuhan dari maksud apa dari firman-Mu ini Tuhan kehidupan kami masing-masing. Berkati Kak Yoel, Kak Anes Bapa yang telah men-sharingkan firman Tuhan-Mu Bapa. Berikanlah hikmat yang daripadamu Tuhan kepada Kak Anes Tuhan. Dan Tuhan, jikalau di antara kami masih ada kegiatan Tuhan, Kau berkati Bapa, Kau lindungi, Kau jagai Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, makasih Bella. Oke, Kak Renat.